BPS, dari hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,5 juta jiwa. Hingga Februari 2010, dari 171 juta penduduk berusia di atas 15 tahun, 115 juta jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja. Dari jumlah di atas, penduduk yang bekerja tercatat 107,4 juta jiwa, sementara sekitar 8,5 juta penduduk lainnya terdata sebagai pengangguran terbuka atau mereka yang sama sekali tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan. Meski angka ini dianggap telah berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun penurunannya dianggap belum signifikan. Pemerintah masih harus berpacu untuk menekan angka pengangguran di tanah air. Jika tidak, sejumlah permasalahan sosial ekonomi akan muncul. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dari 33 provinsi di Indonesia, inilah seluruh provinsi dengan angka pengangguran terbesar dalam Metro 10. Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang memperoleh status otonomi khusus yang dibentuk tahun 1999. Provinsi seluas 97.000 km persegi ini memiliki jumlah penduduk sebesar 760.000 jiwa. Provinsi dengan berbagai potensi dari perkebunan, kehutanan, perikanan, hingga pertambangan ini telah menjadi magnet para pencari kerja di sekitar Papua. Terutama Manokwari itu kan, ya orang melihat provinsi baru, ada ibu kota provinsi yang baru itu dianggap menjanjikan. Orang datang ke sana, padahal daerah itu barangkali ya belum siap gitu. Namun beberapa perusahaan yang ada, tidak sedikit pula yang menggunakan tenaga dari luar Papua Barat, bahkan tenaga asing. Kondisi demikian tentu memperkecil peluang penduduk lokal atau sekitarnya untuk memperoleh kesempatan bekerja. Di sana itu sebetulnya kalaupun bekerja taruhlah paruh waktu, itu sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Taruhlah seorang yang bertani, ya kan, tidak harus dia itu meluangkan waktunya sepenuhnya dalam seminggu, itu 35 jam. Karena di Papua itu masih bisa berburu, masih bisa mengambil ubi-ubian, tidak harus orang itu bekerja dalam seminggu penuh. Pemerintah daerah ini tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang sifatnya luas bagi penduduk asli, khususnya penduduk lokal. Nah, ini yang kemudian saya menduga ini kemudian menyebabkan tingkat pengangguran di sana juga menjadi melonjak tinggi. Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya Makassar ini menjadi tolak ukur kemajuan wilayah Indonesia bagian timur. Inilah titik singgah tujuan perjalanan ke timur Indonesia. Dengan posisinya yang demikian, tidak mengherankan jika Sulawesi Selatan berkembang pesat. Bisa saja orang dari wilayah sekitar di Sulawesi, Indonesia Timur ya, dari Maluku, dari Sulawesi Tenggara misalnya kan, itu menjadikan Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, sebagai batu loncatan gitu. Cara berpikir calon-calon pekerja yang dari daerah-daerah lain juga begitu. Dia akan uji coba dulu di Makassar gitu. Menurut hasil sensus penduduk terakhir, jumlah penduduk Sulawesi Selatan saat ini mencapai 8 juta jiwa, menempatkan Sulsel di peringkat ke-7 provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di tanah air. Dari jumlah itu, menurut BPS, sekitar 7,99% atau sekitar 285.000 orang terdata merupakan pengangguran terbuka. Memang biasanya tingkat penganggurannya menjadi relatif lebih tinggi. Menurut BPS, dari hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,5 juta jiwa. Hingga Februari 2010, dari 171 juta penduduk berusia di atas 15 tahun, 115 juta jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja. Dari jumlah di atas, penduduk yang bekerja tercatat 107,4 juta jiwa, sementara sekitar 8,5 juta penduduk lainnya terdata sebagai pengangguran terbuka atau mereka yang sama sekali tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan. Meski angka ini dianggap telah berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun penurunannya dianggap belum signifikan. Pemerintah masih harus berpacu untuk menekan angka pengangguran di tanah air. Jika tidak, sejumlah permasalahan sosial ekonomi akan muncul.
Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dari 33 provinsi di Indonesia, inilah seluruh provinsi dengan angka pengangguran terbesar dalam Metro 10. Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang memperoleh status otonomi khusus yang dibentuk tahun 1999. Provinsi seluas 97.000 km persegi ini memiliki jumlah penduduk sebesar 760.000 jiwa. Provinsi dengan berbagai potensi dari perkebunan, kehutanan, perikanan, hingga pertambangan ini telah menjadi magnet para pencari kerja di sekitar Papua. Terutama Manokwari itu kan, ya orang melihat provinsi baru, ada ibu kota provinsi yang baru itu dianggap menjanjikan. Orang datang ke sana, padahal daerah itu barangkali ya belum siap gitu. Namun beberapa perusahaan yang ada, tidak sedikit pula yang menggunakan tenaga dari luar Papua Barat, bahkan tenaga asing. Kondisi demikian tentu memperkecil peluang penduduk lokal atau sekitarnya untuk memperoleh kesempatan bekerja. Di sana itu sebetulnya kalaupun bekerja taruhlah paruh waktu, itu sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Taruhlah seorang yang bertani, ya kan, tidak harus dia itu meluangkan waktunya sepenuhnya dalam seminggu, itu 35 jam. Karena di Papua itu masih bisa berburu, masih bisa mengambil ubi-ubian, tidak harus orang itu bekerja dalam seminggu penuh. Pemerintah daerah ini tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang sifatnya luas bagi penduduk asli, khususnya penduduk lokal. Nah, ini yang kemudian saya menduga ini kemudian menyebabkan tingkat pengangguran di sana juga menjadi melonjak tinggi. Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya Makassar ini menjadi tolak ukur kemajuan wilayah Indonesia bagian timur. Inilah titik singgah tujuan perjalanan ke timur Indonesia. Dengan posisinya yang demikian, tidak mengherankan jika Sulawesi Selatan berkembang pesat. Bisa saja orang dari wilayah sekitar di Sulawesi, Indonesia Timur ya, dari Maluku, dari Sulawesi Tenggara misalnya kan, itu menjadikan Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, sebagai batu loncatan gitu. Cara berpikir calon-calon pekerja yang dari daerah-daerah lain juga begitu. Dia akan uji coba dulu di Makassar gitu. Menurut hasil sensus penduduk terakhir, jumlah penduduk Sulawesi Selatan saat ini mencapai 8 juta jiwa, menempatkan Sulsel di peringkat ke-7 provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di tanah air. Dari jumlah itu, menurut BPS, sekitar 7,99% atau sekitar 285.000 orang terdata merupakan pengangguran terbuka. Memang biasanya tingkat penganggurannya menjadi relatif lebih tinggi, ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Jawa, terutama pada saat ekonomi berada pada siklus yang relatif kurang bagus, ya. Biasanya pengangguran di wilayah-wilayah yang lebih modern itu lebih tinggi. Tetapi kalau dalam situasi yang dimana perekonomiannya itu relatif normal, ya sebetulnya tingkat pengangguran di daerah modern ataupun tradisional mestinya kira-kira sama. Angka itu sedikit berkurang dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai lebih dari 300.000 orang. Jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara hingga Februari lalu menurut BPS tercatat 512.000 orang lebih. Sementara menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Utara mencatat sekitar 521.000 pengangguran di daerah itu dari berbagai jenjang pendidikan. Kalau terjadi pertumbuhan terutama di sektor formal, maka ada kesempatan bagi wilayah-wilayah ini untuk bisa mengurangi pengangguran secara lebih baik. Tetapi masalahnya di Indonesia sekarang justru ya kita mengalami proses informalisasi, ya, yaitu di mana sektor-sektor formal terutama manufaktur dan jasa yang formal itu kontribusinya terhadap GDP semakin menurun, ya.
atau mereka itu tumbuhnya lebih rendah dibandingkan sektor-sektor yang informal. Jumlah itu sebanding dengan 8% dari hampir 13 juta penduduk Sumatera Utara. Jadi ini daerah-daerah yang kaya, yang merupakan motor pembangunan nasional, justru kita melihat justru ini menyimpan permasalahan yang mendasar, itu pengangguran. Kota Medan paling banyak menyerap penduduk yang bekerja di Sumut. Namun tingkat pengangguran terbuka di kota ini termasuk yang sangat tinggi dibanding dengan kabupaten atau kota lainnya di Sumut. Kota Sibolga merupakan daerah dengan tingkat pengangguran paling tinggi, yaitu 17,14%. Menurut data BPS Sumut, penyerapan tenaga kerja masih bertumpu pada sektor pertanian. Pasca tsunami yang meratakan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, di segenap penjuru daerah yang terkena bencana berbenah. Sejumlah proyek pun dibangun. Kondisi itu telah mengundang banyak orang dari berbagai penjuru Nusantara bahkan dunia datang ke Aceh dengan beragam aktivitas mereka. Saat itulah beragam lapangan pekerjaan baru tercipta. Puluhan ribu orang Aceh ya yang mengungsi. Sekarang dalam proses kembali kan, mungkin sudah kembali lama ya. Kemudian impian tadi bahwa ya kapasitas ekonominya kan belum siap gitu kan, sehingga muncullah pengangguran di sana, baik yang diciptakan oleh warga Aceh sendiri ya karena dia baru kembali lagi ke sana ya, maupun oleh pendatang-pendatang yang punya ekspektasi dia akan bisa berkarya di sana begitu, membangun Aceh. Menurut Organisasi Buruh Dunia (ILO), sebanyak 600.000 orang telah kehilangan mata pencariannya pasca tsunami 2004 lalu. Ada kesulitan tersendiri dalam mengembangkan sektor-sektor usaha. Jadi masalah di Aceh adalah bagaimana menemukan growth driver, ya, pendorong pertumbuhan baru pasca recovery tsunami. Pemerintah harus segera menyerap angka pengangguran di Aceh yang mencapai 8,6% atau sekitar 166.000 orang. Dari data strategis Badan Pusat Statistik, Agustus 2010 lalu telah dipublikasikan berbagai indikator ekonomi tanah air. Mengenai data ketenaga kerjaan, sejak tahun 1976 telah mulai dilakukan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas oleh BPS dan mulai berkala sejak tahun 1986. Masih ada 7,41%, kira-kira itu jumlahnya 8,6 juta orang ya, itu yang usia bekerja tetapi belum ya nasib ya belum menentukan dia bisa memperoleh pekerjaan ya, dia secara ekonomi dia siap untuk bekerja gitu. Angka pengangguran dianggap penting karena merupakan gambaran kondisi perekonomian nasional. Di samping itu, angka pengangguran yang tinggi tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial. Konflik yang melanda Provinsi Maluku sekitar 11 tahun silam telah menimbulkan banyak kerugian baik jiwa maupun materi. Tidak sedikit pula yang kehilangan mata pencarian ketika konflik meletus. Kini, pembangunan kembali berbagai infrastruktur pun menggeliat di berbagai wilayah dan sektor. Daerah itu salah satu kekurangannya bukanlah sumber daya alam, tetapi sumber daya modal dan sumber daya manusia yang bisa mengenerate usaha, ya kan? Nah, daerah-daerah seperti Maluku ini kan harus mengimpor modal, harus mendatangkan modal. Jumlah penduduk Maluku menurut data BPS kini mencapai 1,5 juta jiwa. Namun 9,13% atau sekitar 57.000 orang merupakan pengangguran terbuka. Sekarang kan sudah soft kan gitu ya, semua sekarang dalam proses bagaimana membangun kembali kan begitu. Nah, ketika itulah orang-orang yang tadinya keluar dari Ambon, termasuk warga Maluku sendiri barangkali, ya itu kembali lagi ke sana gitu.
Nah, ketika dia kembali ke sana, ya infrastruktur, mungkin kapasitas ekonomi juga belum terbangun secara maksimal kan begitu. Ya, muncullah pengangguran. Pemerintah daerah Maluku sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2013 menjadi 8,5%, tingkat kemiskinan turun menjadi 12,5%, dan pengangguran hanya tinggal 5,8%. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia dengan luas wilayah 245.000 km persegi atau sekitar 1,5 kali Pulau Jawa dan Madura. Luas Kaltim merupakan 11% dari total luas wilayah Indonesia. Provinsi yang kaya sumber daya alam, terutama migas, kemudian perkebunan, ya kan, dan tentunya sumber daya pengelolaan migas, batubara, perkebunan di sana sudah sangat ekstensif, sudah sangat maju. Wilayah-wilayah seperti ini, walaupun usaha sawitnya berkembang, harga komoditi bagus, kemudian minyak dan gasnya terus bisa dipompa dari perut bumi, ya kan? Tetapi masyarakatnya akan tetap miskin dan menganggur. Bagi para pencari kerja yang tak mampu bersaing, kondisi itu memunculkan masalah pengangguran di Kalimantan Timur yang jumlahnya mencapai 10,45% atau sekitar 160.000 orang dari sekitar 3,5 juta penduduknya hasil sensus 2010 lalu. Jadi ada image bahwa kalau kita bisa berkarya di Kaltim, kita akan menjadi orang yang sukses kan, terutama dari sisi pertama. Padahal di sana belum tentu juga kan, harus ada skill. Daerah seperti Balikpapan dan Bontang mulai mengembangkan kawasan industri demi mempercepat pertumbuhan perekonomian. Hampir setiap wisatawan lokal maupun asing mengenal Taman Laut Bunaken yang berada di provinsi ini. Selain itu, potensi sumber daya alam yang besar terdapat di berbagai sektor seperti pertanian, pertambangan, perindustrian. Dia nggak punya banyak sumber alam kan gitu ya, nggak ada pertambangan ya nggak. Dia kan selama ini kan dari perikanan ya, dari pertanian ya, cengkeh segala macam, industri pun tidak terlalu banyak di sana begitu. Sulawesi Utara ini ya, kita melihatnya tidak dalam peta favorit gitu sebenarnya. Dia tidak banyak implikasi terhadap mobilitas ya, barangkali memang membutuhkan ya pusat-pusat pertumbuhan yang harus dibangun di sana sehingga pengangguran di sana bisa lebih bisa diturunkan. Posisi Sulut sebagai 4 besar nasional tingkat pengangguran terbuka tersebut lebih buruk daripada pada tahun lalu yang berada di posisi ke-6. Angka pengangguran Sulut yang mencapai 10,48% tersebut turun dibandingkan tahun lalu yang masih mencapai 10,63%. Jumlah penduduk Sulut yang bekerja saat ini mencapai 961.000 orang lebih, naik dibandingkan Agustus 2009 sejumlah 940.000 orang. Khususnya baik di pengangguran perkotaan maupun pengangguran pedesaan yang kita lihat yang cukup besar. Ini pengangguran kita didominasi oleh tenaga kerja yang memang berpendidikan rendah, sehingga dia tidak match dengan struktur perekonomian kota, di mana perekonomian kota yang berbasis industri dan jasa itu membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi, sehingga tenaga kerja pendidikan rendah ini umumnya kemudian tidak mendapatkan pekerjaan di daerah perkotaan. Sektor pertanian masih tetap menyerap pekerja terbanyak disusul jasa. Sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi menjadi indikasi nyata sektor pariwisata yang merupakan andalan provinsi ini.